Mohon maaf atas keterlambatan cerita ini. Dikarenakan kondisi fisik admin dalam keadaan tidak fit. Namun admin mencoba menulis kisah kelanjutannya. Kiranya para pendengar dapat memakluminya. Terima kasih. Mari simak ceritanya kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 20. Di malam itu, mendengar ucapan Ibunda Nirmala bahwa anaknya telah dijodohkan dengan seorang pengusaha, Almer merasa sedih. Namun dia sangat memaklumi keadaan keluarga Nirmala. Ibunya yakin bahwa dengan menikahkan Nirmala dengan Farhan akan sangat membantu keluarganya. Tak lama kemudian, Nirmala datang menyuguhkan teh manis, menghangatkan suasana di malam itu yang mulai dingin. Ibunya kemudian meninggalkan mereka berdua untuk ngobrol. Almer yang memulai percakapan dengan malu-malu mencoba bertanya pada Nirmala. Mala, benarkah kamu telah dijodohkan? Apakah kamu mencintai Farhan? Dengan berat hati Nirmala menjawab pertanyaan Almer. Iya Almer, kami berdua secara keluarga telah dijodohkan. Namun antara aku dan Farhan telah berkomitmen untuk tidak akan menikah. Jika kami berdua sampai dalam kurun waktu tertentu tidak saling mencintai sampai hari ini, sedikit pun aku tidak punya rasa sama Farhan. Ruang hatiku sangatlah kecil, hanya dibungkus oleh segumpal daging dan diselimuti oleh segumpal darah. Di sanalah hatiku berada, sangat rapuh dan tak bertulang. Dan oleh sebab itu, aku berharap ada seseorang yang bisa menjaga hati kecilku. Dan aku tidak menginginkan di ruang yang sekecil itu terisi nama yang tidak aku cintai. Bagaimana dengan kamu Almer? Tanya Nirmala. Bagaimana apanya, jawab Almer. Bagaimana dengan hatimu serta cintamu? Tanya Nirmala yang kedua kalinya. Almer menjawab. Nirmala, ketahuilah, bagiku cinta tidak bisa ditebak. Namun cinta itu bisa dipastikan. Di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Di dalam segumpal daging itu ada segumpal darah. Di dalam segumpal darah ada hati. Di dalam hati ada buah hati. Di dalam buah hati ada nurani. Di dalam nurani ada nur Allah. Di dalam segumpal daging itu, aku juga tidak ingin mengisinya dengan sesuatu yang sia-sia, apalagi yang mensia-siakan diriku. Di hatiku yang rapuh ini, aku hanya ingin mengisinya dengan sesuatu yang kokoh dan abadi. Penasaran akan yang kokoh dan yang abadi itu menimbulkan tanda tanya oleh Nirmala, hingga Nirmala harus bertanya, apa itu Almer? Beritahukanlah kepadaku, agar aku juga bisa menaruh sesuatu yang kokoh dan abadi itu di dalam hatiku. Almer pun menjawab dua pertanyaan itu dengan satu jawaban. Itu adalah cinta. Ya, itu adalah cinta, kata Almer. Cinta itu kokoh dan tangguh. Dia kuat dan perkasa. Dia bisa menguasai dan menghangatkan. Cinta itu lebih kokoh dari gunung. Dia tidak akan longsor dan menghancurkan keindahan di sekitar. Cinta itulah yang akan menjagamu dan tidak akan menghancurkanmu. Nirmala bertanya lagi, apakah ada cinta seperti itu? Apakah ada manusia di zaman now ini yang mampu memberikan kehangatan dan menjaga aku dan hatiku agar tak terluka dan sakit? Lantas Almer menjawab, iya Nirmala, cinta itu memang ada, namun dia tidak datang dari manusia. Bagaimana kita akan mendapatkan cinta yang kokoh dari manusia, sedangkan manusia hakikatnya lemah dan tidak berdaya? Bagaimana mungkin juga kita akan mendapatkan cinta yang abadi dari manusia, sedangkan manusia itu sendiri tidaklah abadi dan akan mati dan terkubur di dalam tanah? Carilah cinta dari sesuatu yang abadi, yang menunjukkan kita sebuah cinta dengan jalan yang lurus, jalan yang tidak ada kesesatan dan tidak ada keraguan-raguan daripadanya, hingga kita bisa mencicipi manisnya cinta itu selama-lamanya. Cinta yang datang dari sebuah kebenaran, dan itu hanya datang dari Allah. Hanya Allah yang kokoh, dan hanya Allah yang abadi.
Maka dari itu berikanlah cinta kita pada Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan apabila cinta kita itu diterima oleh Allah sampai-sampai Allah jatuh cinta pada kita, jika Allah sudah mencintai kita, maka apapun milik Allah akan diberikan pada kita demi kebahagiaan kita. Allah akan memberikan kita seseorang untuk mencintai kita, mencintai hidup kita, mencintai kekurangan kita. Tapi kamu harus ingat Nirmala, bahwa yang mencintai kita bukanlah orang yang Allah berikan itu. Akan tetapi yang mencintai kita adalah Allah seutuhnya. Coba kamu bayangkan Nirmala, kata Almer dalam percakapan itu. Kamu bayangkan Nirmala, jika Allah tidak mencintai kita lagi, lalu Allah cabut rasa cinta untuk kita itu di hati orang yang mencintai kita. Pertanyaannya, apakah orang itu akan mencintai kita lagi? Tentu jawabannya tidak. Orang itu tidak akan mencintai kita lagi. Oleh karena itu cintailah Allah terus, dan bukan mencintai orang yang Allah berikan untuk kita dengan cara. Halalkan orang yang mencintai kita, karena sesungguhnya Allah lah yang mencintai kita. Halal dalam ikatan ijab kabul. Maka Allah akan menghalalkan cintanya untuk kita selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam hati yang kecil itu, Allah akan mengisi cintanya dengan sebuah cahayanya. Tugas kita menjaga cahaya itu, agar tidak hilang, dan terus menerangi orang yang mencintai kita. Teruslah mendekatkan diri pada Allah, dengan penuh kecintaan padanya, agar kita mendapati cinta Allah yang abadi dan kokoh. Melalui orang yang dikirimkan untuk mencintai kita, kita sama-sama belajar dan istiqomah untuk bisa mencintai Allah dan mendapatkan cinta darinya. Mendengar ucapan Almer, Nirmala bertanya lagi, bagaimana jika aku hanya mencintai seseorang dan tidak mencintai Allah? Almer pun menjawab, tentu kita juga tidak akan bisa mendapati cinta dari Allah. Dan jika Allah tidak mencintai kita, so pasti kita tidak bisa mendapat apa yang Allah miliki. Salah satunya, kita tidak akan mendapatkan cinta dari orang yang kita cintai. Maka cinta yang kita dapati hanya bertepuk sebelah tangan. Malam itu seakan mencerahkan pikiran Nirmala. Di tengah suasana yang hangat itu, Nirmala bertanya, bagaimana dengan Rina? Apakah kamu mencintai dia, Almer? Tidak, Nirmala, jawab Almer. Nirmala mencoba untuk mengetahui kebenaran aslinya tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Nirmala dan Almer. Sore itu, aku berniat ingin menjengukmu di tempat kerjamu, karena sudah seminggu tidak melihatmu. Saat itu aku benar-benar rindu padamu. Sampainya aku di tempat kerjamu, aku melihat Rina mengajak kamu makan malam. Aku berpikir, seminggu ini aku tidak mendapati kabar darimu. Ternyata kamu sudah punya seseorang. Aku sangat dan begitu membencimu. Secepat itu kamu melupakan aku. Secepat itu kamu berubah, kata Nirmala pada Almer. Nirmala mencoba menceritakan kejadian itu yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman. Aku pulang ke rumah dan menangis dalam kamarku. Tiba-tiba Farhan datang dan mengajak aku makan malam. Kami berdua pun jalan. Sebenarnya aku juga tidak ingin jalan sama dia, tapi karena aku melihat kamu dan Rina sore itu, muncul di benakku untuk melupakan kamu selamanya dan memulai hubungan yang baru bersama Farhan. HP-ku berdering. Kulihat namamu terukir di layar HP-ku, tapi aku tidak mau menerima panggilan teleponmu. Aku mendapati SMS darimu setelahnya, namun aku tidak membacanya. Gejolak api cemburu membakar pikiran serta hatiku, hingga enggan aku membaca SMS serta menerima telepon darimu. Sungguh aku sangat membencimu hari itu. Kedatangan Farhan serasa menghiburku dari rasa sakit aku. Aku mengiyakan untuk jalan bersamanya dan melupakanmu selamanya. Di tengah perjalanan, dalam mobil Farhan, aku teringat akan dirimu. Saat kita makan bakso berdua, kamu menyuapi aku dengan penuh kemesraan. Aku menangis.
Aku teringat saat pertama kali aku berkenalan denganmu. Aku ingat kamu mencuci sebuah mobil mewah dengan bajumu. Dan aku menghiburmu dengan gitar lewat lagu Nisa Sabian. Tidak tega aku membuang ingatanku tentangmu. Aku berkata kepada Farhan untuk membawaku makan bakso ke tempat kita makan bersama waktu itu, agar ingatanku tetap hangat akan dirimu. Meskipun aku bersama Farhan, sesampainya aku di tempat bakso itu, aku kaget. Kulihat dari kejauhan, kamu sedang duduk di tempat kita duduk berdua sungguh. Lihat sekeliling, tengok sana lihat sini. Tidak ada Rina di situ. Lalu ku pandang wajahmu penuh kesedihan. Farhan yang melihat aku, memandang meja tempat kita makan dulu. Dia pun membawaku ke meja tempat kamu makan, sambil menggenggam tanganku. Dan kamu melihat aku dan Farhan bergandengan tangan. Kamu pun berdiri pergi dan meninggalkan kami. Waktu itu saat kamu pergi dan lewat di sampingku, hatiku bergetar, terasa sesak napasku. Lubuk hatiku terasa sempit dan sakit. Farhan mempersilahkan aku duduk. Lalu kemudian aku membaca SMS yang tidak mau ku baca sebelumnya. Ternyata di SMS itu kamu ingin berjumpa denganku dan makan bersamaku. Tapi aku sedikit pun tidak mempedulikannya. Maafkan aku Almer, kata Nirmala. Almer membalas cerita Nirmala, memperjelas kebenaran sesungguhnya. Sore itu, kata Almer, setelah bel berbunyi tanda waktu pulang, sungguh hatiku sangat senang. Karena niatku setelah pulang aku akan menelpon kamu dan mengajak makan malam. Seminggu tidak bertemu, kerinduan pada dirimu tak bisa kutahan. Di pintu gerbang Rina sedang menungguku. Dia mengajak aku makan. Akan tetapi aku tidak menanggapinya. Di pikiranku hanya ada kamu. Aku pun naik angkot pulang ke kos. Ku telepon kamu tapi tidak diangkat. Itu makanya aku kirimkan SMS. Karena teleponku tidak diangkat, SMS-ku tidak dibalas. Jadinya aku makin gelisah. Bayang-bayangmu terus menghantui. Aku pun keluar dari kos untuk mencari udara segar. Aku teringat saat kita makan bakso berdua. Kamu menyuapiku dan aku menyuapimu. Tidak ingin ingatan itu hilang. Aku pun pergi ke tempat kita makan bakso. Tiba-tiba kamu muncul di depanku. Di sana aku melihatmu bergandengan tangan dengan seorang lelaki. Hatiku sangat terpukul. Aku berpikir seminggu tidak bertemu ternyata kamu sudah punya seseorang. Itu sangat menyakitkan bagiku. Tapi kini kesalahpahaman itu telah terjawab. Terjawab di saat kamu telah dijodohkan. Aku tidak akan mengganggu perjodohan kalian. Air mata Almer menetes, seakan memberikan jawaban bahwa dia mencintai Nirmala. Aku ingin melihat orang tuamu bahagia. Dia berharap kalian bisa menikah. Nirmala langsung memeluk Almer dan menangis. Nirmala berkata, aku mencintaimu Almer. Sungguh aku mencintaimu. Aku tidak menyukai Farhan. Aku hanya menyukaimu. Almer pun menepuk pundak Nirmala dan berkata dalam hati, aku juga mencintaimu. Keduanya menangis. Suasana malam itu penuh kesedihan. Dari dalam kamar ibunya memanggil Nirmala. Ibunya berkata bapaknya belum pulang. Waktu sudah semakin malam, ibunya meminta Nirmala untuk menyudahi obrolan itu. Nirmala menyampaikan itu pada Almer. Almer pun pamit pulang kembali ke kosnya. Keesokan harinya, Almer harus berangkat kerja. Seperti biasa Almer datang lebih awal untuk membersihkan sampah-sampah dan mengepel lantai. Di depan gerbang perusahaan terlihat mobil hitam memasuki pintu gerbang itu. Turun dari mobil itu Mbak Yanti. Perlahan-lahan memasuki area lobi. Almer yang ada di situ diminta untuk ke ruangan HRD oleh Mbak Yanti. Berjalanlah Almer menuju ruangan HRD. Sampainya di ruangan itu, Mbak Yanti meminta Almer untuk dibikinkan kopi. Almer pun pergi untuk menyiapkan kopi itu. Tak lama kemudian kopi pun telah selesai dibuat. Disuguhkan kopi itu pada Mbak Yanti. Lalu Mbak Yanti bertanya pada Almer tentang hari Valentine. Tiba-tiba dari arah pintu masuk ruangan HRD, seseorang berkata, Yanti,
Mana tahu cleaning service ini tentang Valentine. Pacar saja barangkali dia tidak punya. Mana ada cewek yang mau sama cleaning service. Rupanya yang ngomong itu Firmansyah, pacar Fitria, yang kantornya berhadapan dengan ruang HRD. Dengan nada mengejek, Yanti pun juga ikut-ikutan mengejek. Yanti berkata, ya iyalah, mana ada yang mau pacaran sama cleaning service. Gajinya aja 1.200.000. Beli kado Valentine buat pacar, bisa-bisa gaji sebulan habis. Buat makan aja kagak cukup. Sambil tertawa, hahaha, hahaha. Almer hanya bisa tersenyum. Melihat Almer senyum-senyum, Firman ikut berkata, kamu kok senyum-senyum kayak orang gila. Lalu Almer berkata, aku tidak punya pacar. Dan aku juga tidak merayakan Valentine. Bagiku memberikan kasih sayang pada wanita tidak harus menunggu 1 tahun, namun setiap nafasku berhembus, di sanaku selipkan doa, agar orang yang aku sayang selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang, agar orang itu selalu menemaniku selama hidup di dunia, dan itu kado rahasiaku pada orang yang aku sayang. Fitria yang baru masuk kerja seusai cutinya, tanpa disengaja mendengar perkataan Almer. Saat dia mencari Firman pacarnya, Fitria merasa tersentuh dengan kalimat yang Almer ucapkan. Apakah Fitria akan merasa suka pada Almer? Dan apakah Yanti akan terus menghina Almer? Saat Almer berkata sesuatu yang menyentuh hati, bersambung. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Cerita asli hanya di Almer artikel YouTube. Terima kasih. Dan mohon maaf karena HP admin bermasalah.